Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Dan ini adalah sesi keempat tentang sales marketing, bagaimana Anda membuat rencana, dan bagaimana Anda membuat strategik untuk menjual apa yang sudah Anda buat, Anda siapkan dari sesi 1 sampai sesi 3. Hari ini kita akan bicara tentang online marketing strategi, karena kita saat ini memang penting untuk tahu ini, supaya kita tidak kemana-mana Bapak Ibu, tetap di rumah, tetap di kantor, ya, dan kita akan bisa membuat yang namanya sistem marketing strategi buat kita sendiri. Coach, apakah saya harus punya orang online? Ya, untuk awal mungkin kalau kita nggak tahu, kita perlu belajar secara teknisnya. Tapi yang saya bicarakan hari ini adalah sangat kontekstualnya. Ya, nah di sini juga kita akan bicara bagaimana Anda membuat funneling strategis, funneling produk. Bagaimana Anda membuat materi Anda yang icip-icip, materi Anda yang agak lebih ringan, agak lebih sedang, dan agak lebih berat. Income-nya juga begitu. Bagaimana Anda mengatur income-nya? Income-nya juga Anda bisa atur dengan biaya yang sangat minim atau free, murah, agak sedikit mahal, bahkan kualitas yang sangat mahal, itu adalah main income Anda. Jadi, saya menaruh coaching one-on-one saya sebagai main income saya. Ya, seminar-seminar free saya sebagai pintu masuk. Saya buka pintu masuk yang banyak. Itu funneling produk yang saya buat. Yang ketiga, kita akan membangun namanya step sales process. Produk kita yang funnel tadi, produk kita yang variatif tadi, kita jual juga di tempat sales process yang berbeda-beda. Kalau barang murah jangan dijual di mall, orang nggak mau beli karena kemurahan. Barang mahal jangan jual di pasar tradisional, nggak ada yang beli karena kemampuan dia hanya di pasar itu. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana seorang coach bisa buat produk, seorang coach bisa buat sebuah service coaching yang luar biasa, ya, paket yang sangat menarik sehingga itu bisa dijual. Kita nggak bisa jual coaching. Kamu coaching apa? Ya coaching nggak bisa. Bentuknya seperti apa? Penjelasannya seperti apa? Anda perlu bisa membuat previewnya, Anda perlu bisa membuat slide pattern untuk penjelasannya, Anda harus bisa buat audionya, bahkan Anda bisa tampil di video untuk menjelaskan program tersebut. Ini butuh kemampuan dong, Coach. Yes. Ingat, Anda seorang coach. Coach is generalis, not spesialis. Jangan terlalu spesialis dampingi klien Anda, dan seakan-akan Anda memasukkan ilmu, memasukkan metodologi, memasukkan yang namanya pengalaman Anda ke dia. Jangan, gali itu. Ya, makanya metodologi saya tadi, ada yang tanya, ya, yang jawab silakan peserta, karena peserta yang lain adalah yang merasakan. Kalau yang jawab saya, itu saya sangat subjektif. Nah, pola-pola seperti itu yang teman-teman juga harus pahami, sehingga teman-teman mendapatkan insight dari setiap apa yang dilakukan, dan wow factor-nya terjadi. Oke, saya masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini PR. Kemarin tuh saya kasih PR, ya, coaching program frame yang terdiri dari konsep, konteks, konten, dan conduct. Ya, itu yang ke-1. Yang kedua, jelaskan kelengkapan tools dan admin form yang sudah disiapkan untuk coaching program. Ya, yang ketiga, big goals to action step dengan menggunakan Canvas untuk coaching program yang Anda punya gitu ya, agar mudah diimplementasikan oleh coach Anda. Yang keempat, bagaimana penggunaan waktu dengan activity box dalam menjalankan coaching program. Wah, ini banyak banget sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya mungkin nggak bahas di sesi ini, gitu ya, karena hari ini juga adalah sesi yang Anda akan dapat dan juga banyak. Nanti saya siapin Google Drive untuk Anda masukin PR Anda, home fund Anda ke Google Drive tersebut, gitu ya, sehingga Anda bisa update. Jadi yang belum kelar diupdate, masukin situ. Nanti saya langsung kasih jawaban di Google Drive tersebut. Nanti akan saya kasih share-nya. Sehingga teman-teman akan maju terus untuk terus improve. Jadi hari ini saya nggak minta teman-teman jelasin PR ini, karena ini pekerjaannya mungkin bisa lebih dari 2 minggu, ngebuatnya nggak apa-apa. Tapi sesi hari ini akan membantu teman-teman untuk bisa mempersiapkan untuk jualannya. Untuk apa yang akan dibuat di sesi 3 kemarin, ini menjadi konten jualan Anda dari materi sesi 4 hari ini. Oke, saya lanjut. Online marketing strategi. Nah, kalau kita lihat sekarang searching di Google, masukin, tulis
Business Coach Indonesia. Siapa yang muncul? Sorry Coach Getty Ya. mau tanya. Oh, oke, silakan. Silakan. Nggak, berarti yang sesi 3 kemarin itu sebenarnya lebih kepada produknya. Yes. Dan yang sesi hari ini baru tentang marketingnya. Yes. Ngejualnya. Oke. Ya. Yes, oke. Ya. Paham. Jadi, thank you. Ya, jadi teman-teman coaches yang ikut sesi ini gitu ya, kita punya produk nggak bisa jual, ya percuma juga. Sayang produk bagus-bagus nggak bisa dijual. Yang kedua, kita jago jualan, kagak punya produk. Apa yang mau dibeli gitu. Nah, yang ideal adalah Anda punya produk yang bagus, Anda bisa jual dengan pola dan teknik yang bagus. Ini yang akan dibangun di coaching firm Anda. Ya, banyak coach-coach saya yang di samping saya yang ngikut saya terus, tapi dia nggak pernah bikin konten. Dan dia, saya nggak tahu apakah belajar atau tidak, ya, atau dia hanya senang belajarnya ilmunya, ya silakan nggak apa-apa. Tapi sayang kalau Anda punya kemampuan coaching, karena nggak semua orang punya kemampuan coaching, dan Anda harus bisa bikin produk dari coaching Anda tersebut, dan harus bisa menjualnya. Nah, itu baru Anda bisa mendapatkan balikan dari invest yang sudah Anda keluarkan. Karena ambil certified coach atau certified professional itu nggak murah. Ya, kalau di Jakarta atau di Indonesia mungkin banyak yang murah, tapi saya nggak tahu apakah ilmunya itu mendukung untuk Anda bikin sebuah coaching firm. Ya, saya ngambil beberapa certified coach internasional itu nilainya ratusan juta gitu. Dan ambil juga yang di Indonesia juga puluhan juta gitu. Tapi bagaimana Anda bisa balikin kalau misalnya Anda tidak punya cara untuk menjualnya? Nah, di sini saya bicara tentang yang pertama, online marketing. Apa sih sebenarnya online marketing ya? Online marketing itu sebenarnya strategi promosi produk dan jasa yang Anda punya secara online melalui internet. Ya, ada web marketing, ada online marketing, atau e-marketing. Strategi marketing secara online sangat penting dan efektif saat ini di lingkungan bisnis dan usaha yang berkembang pesat saat ini. Ini yang perlu Anda antisipasi dan perlu Anda pahami gitu supaya Anda bisa jual produk Anda. Nah, mengapa kita perlu gunakan online marketing? Mampu menyediakan layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, menjangkau lebih luas dan tetap tertarget. Ingat, tertarget. Kalau tidak tertarget, ya percuma. Anda tidak akan dapat orang-orang yang bisa beli produk Anda. Biaya terjangkau dan terkontrol. Artinya apa? Dengan kita menggunakan online marketing, biasanya biayanya nggak mahal dibanding kita beriklan secara kondisi konvensional lalu. Pasang billboard lah, pasang iklan di TV lah, bayar iklan radio lah, ngomong talkshow di radio, itu luar biasa. Sebagai contoh, dulu saya ngomong di talkshow radio itu, satu sesi sekitar 7 jutaan. Itu tahun 2010. Saya nggak tahu sekarang berapa. Tapi sekarang mungkin orang yang ngomong di radio sudah berkurang. Kenapa? Karena banyak orang bisa bikin IG live, bisa bikin Zoom yang webinar free gitu ya. Itu semua bisa dilakukan orang dengan perangkat-perangkat yang gratis gitu ya. Sistem-sistem yang gratis. Itu juga merupakan salah satu strategi online marketing Anda. Yang keempat, kebiasaan dan pola berbelanja masyarakat saat ini berubah. Mereka akan searching di online. Coba searching nama Anda di Google, ketemunya berapa banyak? Apa yang ketemu? Jangan-jangan begitu Anda searching di online, yang ketemu bukan coachingnya, tapi pekerjaan Anda yang lain, aktivitas Anda yang lain. Sehingga orang tidak melihat, ini orang siapa ya? Kok dia seorang coach katanya? Kartu namanya bagus, programnya bagus, dia tunjukin ke saya. Tapi begitu saya cari di Google, kok orang ini tidak kelihatan, jangan-jangan hoax gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, jangan sampai begitu di searching nama teman-teman para coach nggak kelihatan di online. Oke, saya maju lagi. Lihat Bapak Ibu, Indonesia. Indonesia saat ini total populasinya 272 juta. Ini data yang saya dapat dari Hotsuite ya. Data untuk Indonesia tentang pasar online. Ternyata yang gunakan handphone itu jumlahnya 338 juta. Ya, populasinya itu jadi sebenarnya 124% malah lebih besar daripada populasinya. Ini lucu. Berarti ada satu orang punya 2 handphone gitu. Ini yang luar biasa di Indonesia. Pengguna internetnya
itu sekitar 64% dari jumlah penduduk, yaitu 175 juta. Wow, ini luar biasa. Ya, katanya negara kita adalah negara yang sedang berkembang. Banyak masih masyarakat miskin. Tapi ternyata saya ke daerah pelosok di sebuah daerah, listrik belum masuk, ternyata mereka sudah punya handphone. Itu luar biasa. Padahal listrik belum masuk. Ternyata menara dari Telkomnya sudah masuk di sana gitu. Menara telkonya sudah masuk di sana, tapi listriknya nggak ada. Ini prihatin juga gitu. Nah, berapa banyak orang yang menggunakan sosial media gitu ya? Itu ada 160 juta. Nah, ini data yang sangat valid gitu ya, dan teman-teman bisa lihat kita untuk coaching pun nggak mungkin bisa coaching 1 juta orang. 100 orang bersama-sama kita coaching one online itu juga nggak bisa. Kita paling online itu saya pernah ngerasain mengcoaching sekitar 20-an klien aja sudah nggak punya waktu di Sabtu Minggu untuk saya ketemu keluarga saya. Jadi saat ini yang paling banyak membantu Anda adalah online. Ini perlu Anda perhatikan. Oke. Ya. Nah, bagaimana pertumbuhannya gitu ya? Pertumbuhan yang menggunakan digital itu naik 2,9 juta ya dari 2019 ke Januari 2020. Ya, yang menggunakan mobile phone gitu ya naik 4,6%. Ada 15 juta pengguna connection handphone baru. Ya, internet, pengguna internet naiknya 17%, luar biasa lagi dari Januari 2019. Ada 25 juta pengguna baru internet. Ya, pengguna sosial medianya naik setengahnya 12 juta. Jadi sekarang udah bukan hal baru lagi soal yang namanya online di dunia bisnis atau di dunia kehidupan masyarakat Indonesia. Lihat pengguna internet dalam spend mereka dalam satu hari menggunakan media, menggunakan internet itu ternyata rata-rata 7 jam. Ya, untuk masing-masing orang tadi 7 jam. Menggunakan sosial media 3 jam. Nonton televisi 3 jam. Mendengarkan musik itu 1 jam 30 menit. Ya, menggunakan game untuk main itu 1 jam rata-rata yang digunakan setiap sekali pakai. Jadi ini merupakan ladang yang sangat luas untuk kita pasang iklan. Ya. Kita lihat google.com ternyata paling banyak di search gitu ya, 1.689 ya juta traffic, luar biasa. Ngelihatnya adalah time per visitnya adalah 8 menit rata-rata. YouTube nggak kalah hebat, 651 juta trafficnya dalam satu hari kalau nggak salah. Ya, dalam 1 bulan, average monthly traffic. Ya, dan rata-rata waktu lebih lama orang karena banyak yang nonton 26 menit. Ya, page per visitnya satu orang itu kira-kira ngeklik 10 video. Lihat Instagram ya 100 juta, detik.com, Tribun News gitu ya, Facebook ya, kompas.com, twitter.com. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita kalau kita mau pasang sesuatu di iklan-iklan tersebut. Online konten. Nah, jadi konten yang paling banyak ditonton ternyata video yang paling banyak ditonton. Ya, 99% orang itu nonton video pasti. Terus ngelihat vlog. Vlog itu mungkin seperti TikTok, seperti Instagram, orang lagi menceritakan sesuatu, itu vlog, itu 79%. Ya, mendengarkan musik ternyata lebih banyak, 84%. Jadi pasang iklan di Spotify, atau pasang audio Anda di Spotify, saya melakukannya, ada puluhan episode saya di Spotify dan Anchor, ya itu yang nonton juga luar biasa. Nah, orang yang mendengarkan online radio station, jadi station itu yang ada penyiarnya, ya, yang ada programnya, bukan yang streaming kayak kita kan cuma audionya aja, itu 58%. Dan yang mendengarkan rekaman, jadi rekaman dari radio atau rekaman dari audio itu 43%. Ya, jadi ini data yang bisa kita gunakan untuk kita mulai lihat bahwa online marketing mau nggak mau kita harus mulai. Ini pertumbuhannya dari orang yang lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita coaching mungkin ada di umur antara 25 gitu ya, sampai umur 54. Ini pasar coaching kita. Ya, memang yang paling banyak adalah laki-laki selalu yang menggunakan sosial medianya. Ya, kalau kita jualan fashion atau apa yang untuk anak-anak, mungkin sampai umur 44 orang masih tertarik tentang fashion. Tapi kalau udah 45 ke 54 ini biasanya tentang berita,
ya, yang 45 ke atas. Ini kita bisa lihat, ini data. Ya. Nah, infografis tentang penetrasi pengguna internet yang tadi 171 juta, di mana naiknya luar biasa, ya, dari total produksi yang total orang, ya. Bahkan tadi data ini dari data Indonesia ABGI, beda tadi data yang awal saya tunjukkan itu sekitar populasinya 272 juta, gitu ya. Nah, ini pengguna persentase internet. Jadi tetap di Pulau Jawa 55%, di Sumatera 21%, di Kalimantan 9%, di Papua itu ada 10%, ya, dan di daerah Sulawesi dan NTB Lombok itu 5%. Ya. Yang 10% itu Sulawesi dan Irian. Kalau yang di Lombok yang warna ungu ini Bali Nusa Tenggara itu 5%. Ya. Nah, ini kontribusi pengguna internet per provinsi ya. Tetap Jawa Barat paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Banten itu 4,7%, bahkan DKI itu sebenarnya sama Banten 4,7%, sangat kecil. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini lumayan besar menggunakan internetnya. Nah, bagaimana sih kontribusi gitu ya, atau dialog dari sosial media kita gitu ya untuk menjangkau customer. Lihat di sini Bapak Ibu. Ini bisnis Bapak Ibu. Bisnis ini arahnya ke bawah adalah memberikan email atau semacam pengingat kepada klien yang kita kenal CRM itu Customer Relationship Management Software, ada softwarenya. Ya, atau lewat email. Atau dia juga bisnis kita bisa ada di sosial media atau blog, ya. Lihat tanda panahnya. Sehingga blog ini akan juga interaksi dengan bisnis, sosial media juga interaksi dengan bisnis. Tapi kalau kita masuk ke email untuk menjadi customer dialog, kita perlu ada email-email tambahannya, ya. Email-email jualannya, email-email offeringnya. Ya, di mana kita juga perlu namanya email marketing, email service provider yang untuk mengirim. Kalau Bapak Ibu kirim 100 email dalam satu waktu, langsung di-ban sama Gmail kalau kita pakai Gmail, kecuali kita berbayar untuk beli Gmailnya. Jadi mau ngirim berapa aja nggak ada masalah kalau pakai Gmail pribadi, dan itu bisa menggunakan email nama kita pribadi. Dengan domainnya bukan Gmail, tapi misalnya smartbusiness.com gitu ya. Nah, kita lihat lagi, ada website. Ya, website itu sebenarnya linknya tidak bisa langsung bisnis ke website. Lihat, bisnis kita akan melinkkan website itu dari email, dari sosial media, dari blog masuk ke website. Coach, apa bedanya blog sama website? Kalau blog ini bisa tentang artikel, bisa tentang foto-foto, bisa tentang apapun aktivitas kita. Tapi kalau namanya website, itu bisa untuk tempat Anda jualan, bisa untuk tempat profil Anda. Sehingga Anda akan membuat yang namanya penjualan, ya, office based sales. Jadi ada kantor, ya. Kalau Anda belum punya kantor, minimum kalau Anda ada alamat, orang akan lebih percaya. Dan baru direct sales ini sales Anda yang akan berhubungan kepada CRM dan customer dialog. Nah, office based sales ini juga kantor Anda bisa ditelepon, bisa menelpon klien gitu ya. Website ini search engine-nya bisa website, blog ini akan berhubungan dengan customer search engine, pakai Google, pakai. Nah, ini gambaran besarnya. Ya. Sosial media itu termasuk apa aja? Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Flickr, ya, ada Instagram sekarang gitu ya. Nah, ini yang poin yang perlu Anda lihat supaya digital marketing Anda terstruktur. Tidak asal punya blog, tidak asal punya web. Ini di sini belum masuk yang namanya learning management system yang saya lagi bangun. Jadi nanti learning management system saya kalau sudah jadi, tugasnya masuk di situ, kuisnya diisi, begitu semuanya sudah masuk kategori standar minimal Anda lulus, Anda bisa klaim certified Anda secara digital. Ini yang saya lagi siapin. Jadi saya duduk tenang, sistem itu berjalan. Kalau saya nggak punya konten di coaching saya nggak bisa bikin learning management system, nggak ada konten. Nah, ini yang harus Anda mulai lihat gitu ya. Dan ini source ini saya ambil dari Peter Dickinson wordpress.com gitu ya. Lihat Bapak Ibu, small business. Kenapa dia gagal di sosial media? Ya, 7% karena asumsinya jelek gitu. 14% gagal karena pengetahuannya tidak tepat. 31% tidak punya resource yang oke untuk buat dia aktif ada ya sosial media. 22% kontennya tidak mendukung, kontennya itu sara,
kontennya itu mungkin berbau yang tidak menarik bagi pelanggan. Dan juga 26% time and commitment, semangat di awal, udah gitu nggak ada ini lagi, nggak ada interaksi lagi. Nah itu juga gagal small business menggunakan sosial media. Nah, bagaimana online marketing membantu? Ya, online marketing dapat mempromosikan produk jasa Anda. Satu, bisa dikelola sendiri dan mudah dilakukan atau mengkomunikasikannya secara massal. Apalagi yang membantu Anda dari online marketing? Kedua, dapat mudah mempromosikan brand. Yang ketiga, dapat menjelaskan secara cepat produk dan jasa yang Anda miliki. Keempat, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Jadi, online marketing ini jadi mutlak saat ini harus dikuasai. Promosinya bisa individual komunikasi dengan Anda ngirim email individu, Anda kirim WA individu, ya, atau dengan promosi mass communication, pasang iklan di IG, pasang iklan di FB, pasang iklan di YouTube, itu semua mass communication. Atau mempromosikan brand management, yang dipromosikan bukan diri Anda, tapi produk-produk Anda, training Anda, seminar Anda, ada brandnya, sehingga itu yang akan terus tumbuh. Ya, atau corporate identity, tentang apa yang Anda lakukan, bagaimana misi Anda, bagaimana visi Anda, itu promosi yang harus Anda punya pada saat Anda mau mulai sosial media atau online marketing Anda. Internet marketing is more than a website. Jadi kalau kita bicara internet marketing, itu lebih ya dari sekadar website. Saya udah punya website coach, tapi apakah itu cukup gitu ya? Membuat website adalah langkah awal. Online marketing untuk dapat meningkatkan traffic. Traffic menciptakan bisnis, bisnis menimbulkan profit. Nah, pastikan ini, jangan Anda cuma punya website, setelah itu ya udah selesai. Ya. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Itu kata Bill Gates itu. Simple aja. Kalau kita cek bisnis, kita searching, tapi nama perusahaan kita nggak ada tuh di Google. Bahkan di searching dengan kategori bisnis yang kita lakukan nggak kelihatan di Google, ya itu berarti Anda siap-siap bahwa Anda tidak ada sebenarnya di bisnis itu. Anda sudah keluar dari bisnis itu. Ini harus cepat dilakukan. Ya, Anda bisa ketik nama saya, Smart Business Coach, nama Coach Margeti Herwin, berapa banyak Anda temukan gitu ya. Oh, berarti ini coach bukan hoax, ini coach benar. Nah, saya selalu meminta untuk orang itu menilai, kasih testimonial. Seminar, peserta seminar saya minta testimonial. Testimonialnya saya minta izin sama orangnya untuk masukin ke alat marketing saya. Sebagai audio, sebagai video, sebagai tulisan. Nah, itu adalah satu kondisi memperbanyak konten-konten kita, Bapak Ibu.